Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu yang akan hamba bawakan. Bersama-sama dengan kami, kehendak mulai yang jadi buat kehendak kami, dengan selalu hikmat, kebijaksanaan, dan kerendahan hati kepada-Mu. Ini doa dan pengharapan kami berdoa dalam nama Yesus yang sudah mati dan menjadi penebus dosa-dosa kami. Amin. Selamat Sabat bagi kita semua. Shalom. Satu kebanggaan bagi saya pribadi karena pada Sabat yang indah ini merupakan kali pertama bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah. Dan pada Sabat yang indah ini juga saya bersenang hati karena pelayanan yang akan saya bawakan pada Sabat ini didukung juga oleh keluarga saya, itu tadi orang tua saya yang tadi sudah memperkenalkan diri di depan dan mengawali khotbah yang akan saya bawakan pada Sabat ini melalui lagu yang cukup indah. Tadi yang berdiri di depan ini yang bernyanyi itu adalah budak saya, ada 2 orang, kemudian ada 2 orang juga adik saya yang memiliki hobi yang sama, suaranya bagus-bagus, jadi agak sedikit berbeda memang dengan saya. Jadi kalau saya memang bisanya mungkin menyampaikan sesuatu yang baik berbicara, tapi kalau bernyanyi kita memang urusannya memang agak sedikit berbeda. Dan di sini juga hadir anak muda saya di depan, dan juga adik saya, dan juga di depan juga ponakan saya. Senang sekali pada saat ini, dan saya pikir juga Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan sehat dan senang bergembira pada hari Sabat yang suci ini. Pada Sabat ini Bapak Ibu sekalian, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu seperti yang terlihat di monitor layar, dia menemukan kita di jalan yang sesat. Tadi ayat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Kalekongan, ada di situ tertulis di Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebelum saya masuk ke slide, saya mau menyampaikan ada satu ilustrasi yang saya pikir ilustrasi yang cocok sebelum khotbah ini saya jalankan. Pada satu ketika ada seorang opung atau kakek yang sangat mencintai cucunya. Jadi kakek atau opung ini saking dicintainya dengan cucunya, dia selalu mempersiapkan waktu buat cucunya ini untuk bisa berjalan bersama-sama. Jadi satu kali, kebetulan di daerah perumahan mereka itu ada namanya pasar malam. Jadi si opung ini berinisiatif, saya mau bawa cucu saya ini jalan-jalan dulu ke pasar malam. Dia ajak cucunya, ayo kita jalan-jalan ke pasar malam. Ini kayaknya bagus di sini tempat. Banyak juga yang dijual, banyak juga permainan. Apa kita berdua aja? Iya, kita berdua aja. Jalan mereka berdua ke pasar malam. Sesampainya di pasar malam, mereka menikmati suasana pasar malam itu. Tanpa disadari opung ini fokus terhadap satu tempat yang menjual barang yang kebetulan dia sukai. Opung itu berinteraksi dengan penjual barang. Mereka berbicara mengenai barang ini, kualitasnya seperti apa, ya kan? Apakah ada warantinya, apakah ada barang yang lebih bagus, apa harganya seperti apa. Mereka berbicara dengan penjual itu tanpa disadari si anak tadi, cucunya tadi yang dibawa itu juga menikmati suasana pasar malam itu. Pergi dia berjalan-jalan.
Sampai pada waktu tertentu opung ini menyadari, mana yang cucu saya? Dia panik, mana yang cucu saya? Dia cari sekeliling, toko itu tak ada kelihatan. Dia mulai panik, dia putar di pasar malam. Dia cari di mana cucu saya ini? Sampai di satu tempat tertentu dia lihat ternyata cucunya itu lagi berdiri menikmati satu pertunjukan yang ada di pasar malam. Sambil tertawa-tawa dia sendiri. Opungnya langsung peluk itu cucunya, langsung bilang, opung cari kau kemana-mana, ternyata kau ada di sini. Udah takut ini opung ini. Jangan-jangan kau culik, jangan-jangan kamu hilang. Cucunya ini bilang, saya juga bingung opung ada di mana, tapi ini kebetulan bagus perlindungannya, saya tahu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita itu, saudara? Begitulah kondisinya apabila kita sebagai umat Tuhan dalam posisi tersesat. Siapa yang paling panik mencari kita? Tuhan. Kita harus sadari, Tuhan itu panik. Dia khawatir, di mana ini anakku? Seperti kekhawatiran opung tadi terhadap cucunya. Seperti itulah kira-kira Tuhan khawatir ketika melihat kita dalam kondisi yang tersesat. Pertanyaannya adalah, siapa di sini yang pernah merasa hidupnya mengambil jalan yang salah atau jalan yang sesat? Boleh mengacungkan tangannya. Siapa di sini yang pernah merasa hidupnya mengambil jalan yang salah? Masih sedikit. Berarti mayoritas dari kita merasa bahwa apa yang kita jalan dalam hidup kita tidak pernah salah. Puji Tuhan. Kalau bicara mengenai pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, sepanjang hidup saya banyak hal yang salah yang saya ambil dalam kehidupan saya. Tapi karena tuntunan Tuhan, banyak hal juga yang Tuhan bantu dalam hidup saya. Berkali-kali Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan saya. Berkali-kali. Berkali-kali Tuhan menuntun saya mengambil keputusan. Salah, iya. Tapi dari kesalahan itu, Tuhan menunjukkan pelajaran bagi saya bahwa saya jangan salah lagi. Di slide berikutnya disampaikan di sini bahwa Alkitab penuh cerita orang tersesat. Banyak sekali cerita orang tersesat dalam Alkitab. Di sini saya menyampaikan ada 4 contoh. Yang pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, manusia pertama yang tersesat. Dalam Kejadian 3, mereka di situ dijelaskan mereka bukan tersesat di jalan, tapi tersesat dalam ketaatan. Tuhan sudah perintahkan, jangan. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka mengambil jalan yang salah. Itu salah satu contoh pertama yang kita bisa dapatkan dalam Alkitab. Kemudian contoh yang kedua, Yunus, nabi yang lari dari panggilan Tuhan. Yunus tahu kehendak Tuhan, tahu benar dia apa yang Tuhan beritahu kepada Yunus. Tapi apa yang dilakukan Yunus? Dia lari. Salah gak keputusan yang dia ambil? Salah. Kemudian Petrus, murid yang jatuh dalam ketakutan. Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali. Tahu gak Petrus bahwa apa yang dilakukan itu salah? Tahu. Dia salah. Kemudian apa? Perempuan Samaria tersesat dalam relasi dan kehidupan sosial. Tahu nggak dia bahwa apa yang dia dilakukan itu sesat? Tahu. Dan banyak lagi, saudara-saudara sekalian. Banyak sekali. Rasul Paulus dalam hidupnya, bagaimana dia menjalani hidupnya. Banyak contoh-contoh
umat Tuhan di Alkitab yang salah dalam mengambil keputusan. Tapi justru disitulah Tuhan bekerja. Melalui contoh-contoh itulah Tuhan memberikan pelajaran bagi kita di zaman sekarang ini, bahwa apabila kita salah mengambil keputusan, kembalilah kepada Tuhan. Seorang pemburu, ya, di slide berikutnya, seorang pemburu yang tersesat di hutan. Saat terburu-buru, dia berjalan mengikuti sungai yang ternyata makin jauh makin dari arah Tuhan. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah mengikuti kelas-kelas kemajuan ini, adventure, pasti pernah ikut kepahaman, ya, misalnya trekking, menyusuri jalur-jalur yang penuh tantangan. Nah, ini disampaikan ada seorang pemburu yang tersesat. Semakin dia mencoba, semakin jauh dia tersesat kalau tidak mengikuti arah yang benar. Kompas GPS saat ini banyak dijual, ya kan? Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Apabila kita tidak mengikuti kompas GPS firman Tuhan yang sudah dituntut pada kita, pasti kita tersesat. Ya. Contoh-contoh kita tersesat itu seperti apa? Tersesat karena dosa. Kita pribadi tentunya pernah jatuh dalam dosa, tersesat dalam kehidupan dosa, tersesat dalam konflik keluarga, rumah tangga. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang mungkin sudah berumah tangga, mungkin pernah ada konflik dalam rumah tangga. Kita tersesat dalam konflik itu, keputusannya pun kita nggak tepat ambil. Kemudian tersesat dalam kekhawatiran ekonomi. Saat ini karena saya bekerja di salah satu lembaga keuangan, ya, di sini kita sering membahas, di perusahaan tempat saya bekerja itu sering membahas mengenai kondisi ekonomi. Bagaimana ekonomi tahun 2025 ditutup? Bagaimana dengan kondisi ekonomi tahun 2026? Ini merupakan satu tantangan. Kekhawatiran kita penuh sekali. Bukan hanya di perusahaan, industri, bahkan rumah tangga pun penuh kekhawatiran. Ini bagaimana besok ini? Aman enggak? Benarkah pertumbuhan ekonomi itu akan segini? Bagaimana dengan kondisi usaha kita saat ini? Apakah akan stabil terus? Bagaimana dengan rencana bayar uang sekolah anak? Bagaimana dengan rencana pendidikan? Rencana renovasi rumah dan sebagainya? Kekhawatiran ini juga pasti ada dari kita. Ketakutan akan masa depan. Seperti apa ini masa depan? Bagaimana proses penginjilan kita di masa yang akan datang? Apakah negara ini akan bisa tetap menerima proses penginjilan kita? Tantangan demi tantangan kita hadapi. Bagaimana kita punya cabang dalam melakukan pelayanannya, tantangannya juga kita dapat ketahui sama-sama. Kekhawatiran mengenai kelemahan pribadi. Pribadi pasti punya kelemahan baru sekali. Ini juga jadi tantangan buat kita. Dan juga tersesat dalam luka masa lalu. Masa lalu kita mungkin ada hal-hal yang kurang baik. Ini juga menjadi hal yang menyesatkan dari kita. Tadi di lagu yang dibawakan oleh orang tua saya dan adik saya menyimpulkan ada 4 hal, ya, di slide berikut. Jalan sesat dan good news. Ketika kita menjalani hidup kita yang penuh kesesatan, ada good news yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang paling penting yang kita bisa dapatkan dari lagu ini? Ketika jalan kita sesat, kita harus membuat pengakuan. Mengakui kita pernah tersesat. Itu penting sekali buat kita. Akui kalau kita pernah tersesat. Kemudian apa setelah kita mengakui? Ada harapan. Harapannya apa? Bahwa Yesus siap menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Ada pemulihan. Bahwa Tuhan akan memulihkan kita sebagai jiwa yang hilang. Dan tentunya yang terakhir,
itu ada sukacita. Good news, sukacita. Hidup baru dalam pengharapan. Dari itu semua, Bapak sekalian, saya menyimpulkan ada dua hal penting, ya, dua hal penting yang mengingatkan kita akan kenyataan hidup. Yang pertama adalah manusia sering tersesat dalam keputusan, dalam keluarga, dalam kerohanian, bahkan dalam pikiran kita sendiri. Kita boleh baca Alkitab kita dalam Yesaya 53 ayat 6. Boleh ditampilkan Yesaya 53 ayat 6. Dalam Yesaya 53 ayat 6 disampaikan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Luar biasa cinta Tuhan itu kepada kita. Kita itu sesat. Masing-masing mengambil jalan sendiri. Tapi karena begitu cintanya Tuhan kepada kita, Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan, kesesatan yang pernah kita lakukan. Segitu besarnya cinta Tuhan kepada kita. Yang kedua, dalam kehidupan kita, hal penting dalam kehidupan kita adalah Tuhan selalu mengejar kita dengan kabar-kabar yang baik. Ia tidak menunggu kita menjadi baik dulu. Ia datang ke jalan yang sesat itu dan memanggil kita pulang. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa ayat ini. Kita kadang-kadang masa yang masih lalai dalam menepati janji kita. Masih lalai. Tapi Tuhan melalui ayat ini menyampaikan, Tuhan tidak lalai menepati janji. Gak pernah. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menyampaikan bahwa memikul salib itu gampang. Gak pernah Tuhan menyampaikan itu. Tuhan tidak pernah menyampaikan kepada umatnya bahwa mendaki gunung itu tidak mudah, gampang menaik gunung, tidak. Tapi ada satu yang Tuhan janjikan kepada kita, bahwa Dia tetap hadir dalam kehidupan kita. Setelah kita coba jujur mengakui bahwa kita telah tersesat, ada tantangan-tantangan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ada tantangan-tantangan berikutnya. Ketika sudah mengakui kesesatan kita, bagaimana sekarang? Apa yang saya harus lakukan sekarang? Saya sudah mengakui kesesatan saya. Apakah Tuhan masih bisa menerima saya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini menjadi pertanyaan yang berputar-putar apabila kita sudah mengakui kesesatan kita pada Tuhan. Saya akan melanjutkan firman Tuhan ini setelah orang tua saya dan adik saya akan menyampaikan satu lagi lagu pujian yang mereka sampaikan.
bagaimana banyak orang tersesat di jalan dari jalan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kabar baiknya, Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," menjadi kabar baiknya. Kita menerima Yesus sebagai kabar baiknya. Tetapi lagu yang kedua ini menceritakan tugas kita adalah bukan saja untuk menikmati kebenaran yang kita sudah terima, tetapi harus berbagi, mencari banyak orang-orang lagi yang masih tersesat untuk boleh bersama-sama dengan kita menantikan Yesus yang sudah akan datang segera. Lagu yang kedua, Seeking the Lost. Seeking the lost, yes, kindly and sweet, wanderers on the mountain astray, come unto me, His message repeat, words of the Master speaking today, going afar. Upon the mountain, bring the wonder back again into the fold of my Redeemer. Jesus the Lamb, for sinners slain. Thus I will go on, missions of mercy, following Christ all day and today, cheering the faint and raising from fallen, pointing the lost to Jesus the way, going afar. Upon the mountain, bring the wonder back again into the fold of my Redeemer. Jesus the Lamb, for sinners slain. Amin, puji Tuhan. Rasanya sih pengen dengar lagu terus kalau sudah mendengarkan orang tua saya bernyanyi. Maunya sih nyanyi terus gitu ya. Oke, kita lanjutkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman merupakan satu penghiburan, ketenangan di tengah keresahan. Dalam hidup yang penuh tantangan, perasaan gelisah, kita sudah mengakui kesesatan kita, kemudian kita merasa gelisah, takut pun sering sekali mengakui. Namun Allah melalui Yesus menjanjikan kenyamanan dan ketenangan. Contoh gelisah itu seperti apa? Mungkin para ibu-ibu di sini dulu waktu punya anaknya baby, gitu ya, masih bayi, kita pasti bisa lihat itu. Ketika kita memandikan atau ibu ini memandikan anaknya yang masih bayi, anak ini meronta-ronta,
nangis dia, dimandikan nangis. Tapi sebenarnya yang harusnya dia sadari itu adalah ibunya sedang melakukan sentuhan-sentuhan yang lembut untuk membuat dia badannya semakin bersih. Anak itu mungkin gak menyadari bahwa ini apa ini, badan saya itu gosok-gosok ini segala macam. Ya kan? Tapi ibunya punya niat yang baik adalah untuk membersihkan anaknya supaya badannya semakin bersih. Begitu juga lah kondisi kegelisahan itu yang kita hadapi. Kadang-kadang Tuhan sedang memandikan kita dalam kehidupan kita. Kita gelisah. Ini bagian dari apa yang sudah kita akui, dan Tuhan sudah mulai memandikan kita supaya kita tinggalkan itu jalan yang sesat. Tapi kita nggak nyaman. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah bekerja di kehidupan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 1 yang boleh disajikan, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Amin, saudara. Janganlah gelisah hatimu. Firman Tuhan ini firman yang cukup menguatkan saya secara pribadi dalam kehidupan saya. Banyak hal-hal yang kuat, nasihat-nasihat yang kuat yang membuat saya semakin tegar menjalani kehidupan saya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepada-Ku. Hal ini mengingatkan kepada kita untuk tidak membiarkan hati kita gelisah, melainkan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala yang setia. Dia selalu siap menghibur dan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Apabila kita lihat lagi kitab Yohanes ini dari pasal 1 sampai pasal ketiga, ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ketiga. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus memberikan janji kepada kita tentang rumah yang disediakan bagi kita semua. Coba kita masuk ke Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 tadi. Yang pertama, Tuhan sudah menyampaikan kepada kita bahwa janganlah gelisah hatimu. Coba kita sajikan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ayat yang kedua disampaikan di situ. Yang pertama sudah dibilang sama kita bahwa jangan kita gelisah. Yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dibilang sama kita jangan gelisah. Rumah disiapkan bagi kita. Dan ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat ini merupakan ayat yang memberi penghiburan kepada kita, Bapak sekalian. Penghiburan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Di sini janji ini menunjukkan kasih dan perhatiannya yang mendalam kepada umat-umatnya. Firman jangan gelisah bukanlah perintah untuk menolak perasaan, tetapi sebuah undangan kepada kita agar kita lebih berfokus kepada Tuhan, fokus terhadap pribadi Yesus. Apabila kita turunkan lagi ke Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada murid-muridnya, apa disampaikan di situ? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tegas di situ Yesus menyampaikan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup.
Jadi kita tetap harus fokus kepada Yesus, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita kembali ke slide yang diminta Tuhan kepada kita adalah di sini percaya dan kita serahkan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Allah. Ada 3 poin yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup dan bentuk pengakuan bahwa kita tidak sendiri. Kepercayaan membebaskan kita dari beban yang tidak perlu. 1 Petrus 5:7 di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang membenarkan. Kemudian poin yang kedua, doa yang tulus. Melalui doa kita dapat mengungkapkan kekhawatiran kita dan ketakutan kita kepada Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Apapun kita bisa sampaikan kepada Tuhan apabila kita berdoa. Doa membawa ketenangan dan doa mampu untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih baik. Dalam 1 Petrus 5:7 juga disampaikan tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara. Dan poin yang ketiga, menyerahkan segala sesuatu. Menyerahkan segala sesuatu kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 55:23, serahkanlah kekhawatiranmu. Coba kita baca Mazmur 55:23, itu title. Mazmur 55:23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang yang benar itu goyah. Berkali-kali firman Tuhan menyampaikan kepada kita supaya kita senantiasa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak akan bisa kita lewati. Kabar baiknya, saudara-saudara sekalian, setelah kita mengetahui bahwa hidup kita tersesat, yang pertama, Tuhan tidak menunggu kita berubah. Dia yang mendekatkan kepada kita sebagai Allah pencipta kita. Kasih Tuhan mendahului perubahan. Dalam Roma 5:8, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga, Dia bertemu kita di mana kita berada, bukan di mana kita seharusnya. Zakheus dipanggil dari pohon, Petrus dipanggil dari kapal. Tadi cerita anak-anak disampaikan. Perempuan Samaria dipanggil dari sumur. Jadi panggilan itu bukan dari tempat di mana seharusnya kita berada, tapi dimanapun kita berada. Dalam posisi tersesat, Tuhan akan panggil kita. Dan yang keempat, kabar baik itu selalu lebih kuat daripada masa lalu. Good news bukan sekedar berita baik, tetapi kabar bahwa dosa dapat diampuni, luka dapat dipulihkan, jalan baru bisa dibukakan, hati yang hancur bisa dipersatukan, keluarga bisa diubahkan, dan harapan yang mati bisa hidup kembali. Lalu apa tindakan praktis ini? Bagaimana kita keluar dari kegelisahan? Jawabannya adalah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ayat ini tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jangan biarkan hati kita penuh dengan kegelisahan. Serahkan kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan lagu terakhir yang dibawakan oleh tambunan quartet.
dengan judul Let Not Your Heart Be Troubled. Sudah barang tentu pengharapan kita semuanya bila mana kita keluar atau pulang dari tempat perbaktian ini akan berbeda ketika kita datang tadi dan pulang nanti. Oleh karena firman Tuhan, doa, lagu, pujian, semuanya saya kira akan memberikan suatu semangat kerohanian yang lebih baik bagi kita. Orang mengatakan persoalan apapun yang kita hadapi, don't worry, be happy. Sebuah lagu pujian yang terakhir, let not, the Lord is coming, let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Ye believe in God and in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for the Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would you heart me right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Why will you wait, my brother? Promises of God all are true. Jesus bought your life on Calvary's mountain, and soon He will come again for you. The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would you heart me right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready?
The Lord is coming. Are you ready? Kita harus selalu siap. Jangan biarkan hatimu gelisah. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 1 tadi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepada Tuhan akan segera datang. Tuhan akan segera datang. Pada akhirnya semua akan menunjuk pada satu hal. Ketika kita memandang kepada Yesus, kita menemukan hidup. Ketika jalanku sesat, Yesus menjadi jalan. Ketika hatiku gelisah, Yesus memberi damai. Ketika hidupku gelap, Yesus memberikan kabar baik. Yesus bukan hanya memberi petunjuk, Ia adalah jalan itu sendiri. Yesus bukan hanya memberi ketenangan, Ia adalah damai itu sendiri. Dan Yesus bukan hanya memberi harapan, Ia adalah hidup itu sendiri. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari Sabat siang ini dapat berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tentunya kemuliaan bagi nama Tuhan dan bekal bagi kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Dan kita dapat bersama-sama di kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Mengenai firman Tuhan dari dalam Pujian serta Yesus Salam Sejahtera lagu 125 Jumat dan Jumat.